Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori keperawatan Florence Nightingale yang disusun oleh Arona Danilia, Adriani Marinciun, Alfred Vitano. Latar belakang dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Sejak adanya sejarah kehidupan manusia di bumi ini, manusia telah berusaha mengumpulkan fakta. Dari fakta ini kemudian disusun dan disimpulkan menjadi berbagai teori. Sesuai fakta yang telah dikumpulkan tersebut, teori-teori tersebut kemudian digunakan untuk memahami gejala-gejala alam dan kemasyarakatan yang lain. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi umat manusia, teori-teori tersebut makin berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti apa yang kita rasakan saat ini. Makalah ini membahas tentang teori Florence Nightingale. Teori Nightingale adalah teori yang mengemukakan tentang lingkungan. Florence Nightingale sendiri adalah perawat yang pertama kali ada di dunia, dan beliau dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong serta sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu keperawatan. Teori dari Florence Nightingale sangatlah bermanfaat bagi para perawat, terutama pada saat kita merawat pasien. Mungkin pada saat kita merawat pasien, kita melupakan faktor lingkungan di sekitar pasien, padahal lingkungan sangatlah berpengaruh dalam penyembuhan pasien. Pasien sangat membutuhkan kenyamanan dan ketenangan pada saat dirawat. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menjadi bahan perhatian untuk kita semua. Tujuan penulisan. 1. Tujuan umum, agar mahasiswa-mahasiswi mampu mengaplikasikan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. 2. Tujuan khusus, menjelaskan biografi, menjelaskan konsep teori keperawatan, menjelaskan paradigma keperawatan, menjelaskan hubungan perawat dengan klien, perawat dengan sesama perawat, dan dengan tim kesehatan. Menjelaskan proses keperawatan menurut penulis. Menjelaskan hubungan teori Florence Nightingale dengan teori lainnya. Manfaat penulisan. Aplikasi teori keperawatan dapat diaplikasikan di masa kini. Teori Florence Nightingale. Yang berikut sejarah dan biografi Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Italia 12 Mei 1820, meninggal di London, Inggris 13 Agustus 1910 pada umur 90 tahun, adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statis. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusun laporan, dan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintah Inggris. Florence berargumen bahwa dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Ibu-ibu dari keluarga akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah di sana, dan masyarakat lainnya sikapnya menghadapi seorang yang tertinggi.
Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan Rumah Sakit St. Thomas Hospital London. Dunia kesehatan pun menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di semenanjung Crimea telah menghilang gambaran lama tentang perempuan perawat. Dengan didirinya sekolah perawat tersebut, telah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik dan dimulailah masa baru dan dunia keperawatan orang sakit. Kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale dan merupakan bagian dari Akademi King College London. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan. Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Pada tahun 1861, cetakan lanjutan buku ini terbit dengan tambahan bagian tentang perawatan bayi. Pada tahun 1869, Nightingale dan Elizabeth Bakewell mendirikan Universitas Medis Wanita. Pada tahun 1870-an, Linda Richards, perawat terlatih pertama Amerika, berkonsultasi dengan Florence Nightingale di Inggris dan membuat Linda kembali ke Amerika Serikat dengan pelatihan dan pengetahuan memadai untuk mendirikan sekolah perawat. Linda Richards menjadi pelopor perawat di Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan medali Palang Merah Kerajaan oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan menggerakkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan honorari Freedom of the City dari kota London. Nightingale adalah seorang universalis Kristen. Pada tanggal 7 Februari 1837, tidak lama sebelum ulang tahunnya ke-17, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidupnya. Ia menulis, "Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya." Meninggal dunia Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1900. Keluarganya menolak untuk memakamnya di Westminster Abbey dan dimakamnya di Gereja Santa Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris. B. Konsep teori Florence Nightingale. 1. Pengertian teori. Florence Nightingale menyatakan bahwa komponen lain yang tidak kalah penting yang dibutuhkan dalam proses perawat klien adalah cahaya matahari. 2. Tujuan teori. Keperawatan bertujuan untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi lingkungan klien. 3. Konsep dasar. Model konsep ini memberikan inspirasi dan perkembangan praktik keperawatan sehingga akhirnya dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya membersihkan kebersihan lingkungan adalah kurang besar, akan tetap lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien sehingga perlu diperhatikan inti konsep Florence Nightingale. Pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. 4. Paradigma teori. Paradigma dalam disiplin
intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam Kamus Filsafat memaparkan beberapa pengertian tentang paradigma secara lebih sistematis. Paradigma dalam pengertian adalah sebagai berikut: satu, cara memandang sesuatu; dua, dalam ilmu pengetahuan artinya menjadi modal, pola ideal. Dari model-model ini, fenomenanya dipandang dan dijelaskan. Tiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Empat, dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem Riese-Lawrence. Paradigma keperawatan Florence Nightingale berorientasi pada lingkungan. Dia percaya bahwa lingkungan pasien harus diubah untuk memungkinkan alam untuk bertindak atas pasien. Menurut Nightingale, ada 4 komponen paradigma keperawatan, yaitu manusia, lingkungan, keperawatan, dan keperawatan. 5. Model konseptual teori. Inti konsep Florence Nightingale, pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. 1. Lingkungan fisik merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. 2. Lingkungan psikologis. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya, mendapatkan sinar matahari, makanan yang menarik, dan aktivitas manual dapat merangsang semua faktor untuk membantu pasien dalam mempertahankan emosinya. 3. Lingkungan sosial. Observasi dari lingkungan sosial, terutama hubungan yang spesifik, kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit, sangat penting untuk memecahkan penyakit. Saya di sini akan mempresentasikan maksud dari aplikasi dan konsep Florence pada asuhan keperawatan. Florence mencetuskan tentang teori lingkungan, mendefinisikan perawat sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantu dalam pemulihan. Florence memandang perawat tidak hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan mengobati saja, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan, lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang kuat. Komponen lain yang tidak kalah penting yang dibutuhkan dalam proses perawatan klin ada cahaya matahari. Florence yakin bahwa sinar matahari dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan pasien. Menurut Florence ada 5 lingkungan, yaitu udara segar, air bersih, sama drainase yang efisien, kebersihan atau sanitasi, dan cahaya atau sinar matahari langsung. Untuk kasus contoh Florence, seorang perawat kesehatan masyarakat baru saja mengunjungi pasien R berumur 8 tahun yang terkena rematik, tinggal sendirian di sebuah komunitas perdesaan. Sejak pasien R mengalami kesulitan berambulasi, tentang sering pengunjungan dan membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Salah satu tetangga ini meminta agar perawat Lia mengunjunginya untuk melihat situasi. Pada saat memasuki rumah sakit, pada memasuki pasien R, perawat ini sadar bahwa
pasien R kekurangan udara segar, kegelapan lingkungan disebabkan oleh tirai debu tua yang menutupi jendela. Dan draft di dalam kamar tidur, pasien R duduk di kursi tua yang memberi pandangan tentang dunia di sekelilingnya. Untuk kesimpulannya, jadi kita perlu tekankan lagi konsep teori Floren adalah mengutamakan kebersihan lingkungan, di mana perawat tidak hanya fokus untuk mengobati pasien saja, melainkan fokus untuk menjaga kebersihan pasien. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.